Tidak mudah bagi pria ini menjalani hubungan bersama gadis yang disayanginya. Lu hanyalah seorang kuli bangunan demi membuat pasangannya Yao Yao bahagia. Ia rela melakukan apapun agar bisa menikahi kekasihnya itu nanti. Pertemuan mereka pertama kali terjadi saat SMA. Lu sedikit tertarik dengan Yao Yao awalnya. Hari itu Yao Yao yang pemalu kaget ketika Lu bersama saudaranya Qiao masuk ke ruangan itu. Yao Yao yang panik kemudian bersembunyi di balik gorden jendela. Lu tahu ada orang lain di ruangan tersebut, apalagi ada MP3 milik Yao Yao tertinggal di sana. Benar saja Lu melihat sepatu Yao Yao ada di sana. Ia mencoba mendekat kepada Yao Yao yang bersembunyi di balik gorden itu. Sampai tiba-tiba akhirnya Yao Yao berlari keluar dari sana kabur dari mereka berdua. Namun Yao Yao lupa membawa MP3-nya yang tertinggal. Malam itu Lu mencoba mendengarkan musik apa yang didengar wanita itu, karena di kasetnya tertulis belajar bahasa Inggris. Inilah hari pertama Lu mulai penasaran akan gadis tersebut. Ia mulai mencoba mengikuti gadis itu kemanapun ia pergi. Lu mencoba memperkenalkan dirinya kepada Yao Yao. Lu juga mengembalikan MP3 milik Yao Yao kepada gadis itu. Namun kaset yang ada di dalamnya malah ditukar oleh Lu yang sengaja agar Yao Yao tetap bisa berhubungan dengannya. Di satu sisi sahabat karib Lu yakni Qiao diam-diam juga naksir kepada teman dekat Yao Yao yaitu Qin. Setiap hari ada saja hal yang dilakukan Lu agar bisa dekat kepada Yao Yao yang masih enggan untuk menanggapi pria ini. Sampai tiba-tiba Lu kemudian diam-diam memberikan surat kepada Yao Yao. Diam-diam Yao Yao ternyata sangat senang mendapatkan surat tersebut. Lalu ada nomor tidak dikenal mengirim pesan kepada Lu untuk bertemu. Lu bisa menebak itu siapa dan kemudian ia segera berlari mencari Yao Yao yang sedang belajar di kelasnya. Tapi karena Yao Yao sedang sibuk belajar, ia tidak mau membalas pesan yang dikirimkan Lu kepadanya. Akhirnya ketika Lu akan pergi, tiba-tiba Yao Yao memberi pesan untuk menunggunya di atap. Jadilah Lu yang gembira kemudian berlari ke sana. Dan diam-diam Yao Yao tersenyum melihatnya. Yao Yao buru-buru berlari keluar ketika jam istirahat. Namun ia tidak sengaja menabrak guru yang lewat di dekatnya, dan surat milik Lu terjatuh, membuat guru itu kemudian penasaran surat apa yang dibawa Yao Yao. Karena suratnya tertahan, alhasil guru itu mencoba mempermalukan Lu di televisi sekolah. Rambutnya sudah botak. Yao Yao mencoba berpura-pura tidak dengar ketika Lu mengakui perbuatannya karena sudah mengirim surat kepada rekan wanita dan mengganggunya belajar. Lu bahkan tidak malu ketika tiba-tiba ia menyebutkan nama Yao Yao di televisi itu. Dan tentu saja Yao Yao gembira mendengar gombalan pria itu. Bertahun-tahun berlalu, kini keduanya menjalin hubungan bersama, di mana Lu yang tidak kuliah harus bekerja banting tulang menjadi kuli agar nanti bisa menikahi Yao Yao yang begitu dicintainya. Lu bekerja di sebuah tambang yang jauh dari pusat kota tempat Yao Yao tinggal. Namun itu tidak menjatuhkan semangatnya untuk terus bekerja keras. Hari itu sedang badai ketika Lu bersama rekannya bekerja. Angin yang kencang membuat baut penahan alat berat itu lepas dan akan menimpa rekan Lu. Lu yang berlari keluar mencoba menyelamatkan rekannya itu sebelum mereka berdua bisa tewas tertimpa kren. Tiba-tiba saja terlihat di rumah sakit ada seseorang yang dibawa ke ruang IGD. Dan Yao Yao yang panik sudah tiba di rumah sakit mendengar kabar kekasihnya kecelakaan. Ketika di kamar, tempat tidur Lu kosong dan hanya ada bunga serta buku catatan di sana. Yao Yao mengira pria itu sudah tiada dan meninggalkan dirinya. Tapi kemudian Lu muncul di belakangnya memberi kejutan kepada kekasihnya yang sudah ketakutan. Untunglah Lu hanya menderita luka ringan. Dan semenjak saat itu Yao Yao meminta Lu untuk memilih pekerjaan yang biasa saja dan tidak usah jauh dari kota tempat mereka tinggal, karena ia takut jika harus kehilangan pria tersebut. Yao Yao sudah berjanji akan membawa Lu menemui ibunya dan membicarakan soal pernikahan mereka. Saksikan kelanjutannya di part selanjutnya.